pendekatan kekinian kita dapatkan. Pembantu menjadi tuan. Ditafsirkan dalam dunia ilmu, murid sudah seperti guru. Ada masa-masa di mana murid itu melebihi guru. Belum bisa lancar baca Quran pun sudah memberikan fatwa. Baru belajar terjemah sudah menghukumi orang. Baru berhijrah sudah memvonis. Bahkan yang paling bahaya, tidak berkompeten di bidangnya sudah komentar. Kuliah jurusan umum, belajar agama tidak tahu mendalam, tapi tiba-tiba sudah berkomentar masalah pengetahuan dan seperti memberikan fatwa. Nah, era itu akan terjadi. Dan puncaknya kalau kita bandingkan detail tafsir di hadis lain, misal salah satu videonya Ustaz Adi Hidayat yang mencoba menghubungkan ayat Al-Quran dengan penemuan ilmiah yang menurut saya, mohon maaf sebelumnya, beliau agak keliru. Kita mulai dengan memutar dulu videonya. Saya mencoba mengamati, melihat gitu. Ada nggak penelitian ke sini tentang di dunia astronomi, antariksa dan sebagainya. Lalu saya cek. Tadi malam saya minta staf saya juga coba lihat nih, cari. Ini benar nggak isyarat Al-Quran dan sebagainya. Ternyata Masya Allah. Begitu kita cek, NASA menginformasikan. Jadi kalau saya nggak salah tangkap, beliau membaca Al-Quran, kemudian dalam waktu semalam, beliau meminta stafnya untuk mencari tahu kesesuaian antara isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran dengan penelitian ilmiah dalam dunia kosmologi. Dari sini saja bisa kita nilai bagaimana kualitas informasi yang diberikan oleh stafnya kepada beliau, yang didapatkan hanya dalam waktu semalam. Dan menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau maupun stafnya, saya yakin mereka tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap informasi tersebut. Ya, coba ke sini. Tolong teman-teman tunjukkan ya. Ini saya mau tunjukkan sesuatu yang sangat menarik nih teman-teman. Nah, ini informasi dari NASA. Mohon nanti diklarifikasi ya kalau saya salah paham. Tapi sepemahaman saya terhadap pernyataan beliau bahwa stafnya beliau itu mengambil salah satu gambar yang sumber aslinya dari NASA tentunya. Kemudian gambar tersebut diberikan kepada Ustaz. Dan di video ini kita akan melihat bagaimana beliau mencoba menjelaskan gambar tersebut berdasarkan pemahaman beliau. Quran surah Al-Haqqah ayat 13-14. Ternyata posisi kita bumi itu di bumi sekarang ini kecil aja, sekian banyak ini. Planet, galaksis gitu kan. Galaksi, planet semua gitu kan. Ini ada di sini nih. Ini kalau saya besarkan tuh. Sini. Ini semua nih. Dan ternyata yang paling luar biasa ya, kita bersyukur kepada Allah, kan? Satu hal yang sangat mengagumkan, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Ternyata ini tuh apa? Ya, ternyata ini bukan terperangkap lah istilahnya ya. Ya, berada dalam ruang, terlingkupi oleh satu ruang yang bentuknya seperti trompet gini tuh. Tuh. Bentuknya seperti trompet. Bahkan mereka membuat ukuran sendiri. Kan? Pada bagian ini, beliau mengklaim bahwa ternyata isyarat yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar adanya, karena bisa dibuktikan secara ilmiah oleh NASA. Di sini, beliau bahkan mengklaim bahwa gambar ini bentuknya seperti terompet, dan disinilah letak miskonsepsi beliau mengenai gambar tersebut. Jadi kalau diperhatikan, bentuk gambarnya memang terlihat seperti terompet, tapi ini bukan gambar terompet. Gambar ini sebenarnya merupakan diagram yang menunjukkan garis waktu mengenai bagaimana evolusi alam semesta yang dimulai dari Big Bang, kemudian mengembang hingga saat ini. Dan ini bukanlah satu-satunya diagram yang menunjukkan garis waktu perluasan alam semesta. Ada begitu banyak diagram yang dibuat dengan tujuan simplifikasi untuk menjelaskan bagaimana alam semesta kita bermula. Ada yang bentuknya seperti ini, dan ini. Semua gambar-gambar ini bukanlah representasi yang sesungguhnya dari inflasi alam semesta. Ini hanyalah model yang dibuat oleh para ilmuwan untuk menjelaskan secara sederhana bagaimana alam semesta kita berevolusi dari Big Bang kemudian mengembang hingga saat ini. Kenapa mereka melakukan simplifikasi? Supaya orang-orang awam seperti kita ini bisa paham dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian saya ingin tekankan bahwa ini bukanlah gambar alam semesta seperti yang beliau jelaskan, bahwa bumi kita, galaksi, bintang, semuanya berada dalam ruang yang bentuknya seperti terompet. Seolah-olah gambar terompet ini merupakan representasi dari bentuk alam semesta kita yang sesungguhnya. Perlu diingat bahwa ini bukanlah gambar dari bentuk alam semesta kita. Bahkan sampai saat ini, tidak ada
satupun ilmuwan yang mengetahui dengan pasti mengenai bentuk yang sesungguhnya dari alam semesta kita. Para ilmuwan hanya bisa berhipotesis mengenai bentuk alam semesta kita saat ini. Ada yang bentuknya datar, ada yang bentuknya terbuka, dan ada yang bentuknya tertutup. Jadi sampai di sini jelas ya, ini bukanlah gambar terompet, melainkan diagram garis waktu atau timeline mengenai evolusi alam semesta. Kemudian ini juga bukan gambar bentuk alam semesta kita, karena tidak ada yang tahu secara pasti bentuk alam semesta yang sebenarnya. Nah, kenapa bentuk gambar ini seperti silinder atau terompet seperti kata Ustaz? Ya, karena bentuk silinder atau terompet dianggap merupakan model yang cukup bagus dalam menjelaskan bagaimana evolusi alam semesta kita. Ingat bahwa gambar ini hanyalah model dengan tujuan simplifikasi, bukan representasi yang sesungguhnya dari evolusi alam semesta. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa seolah-olah alam semesta kita itu mengembang ke satu arah saja, yakni ke arah kanan. Padahal alam semesta kita itu mengembang secara merata ke seluruh ruang. Karena perluasan alam semesta yang begitu kompleks dalam 4 dimensi, membuat kita itu sangat sulit untuk membayangkan bentuknya seperti apa. Kan? Ini development of galaxies, planets, etc. Ini kan? Ini semua sini tuh. Dark Age di sini, kan? Kemudian afterglow light pattern, ini kan? Ada berapa nih jaraknya nih? 375.000 tahun sampai di sini. Di sini saya agak bingung sih dengan penjelasan beliau. Maksudnya jarak yang dikatakan oleh beliau itu apa gitu? Apakah jarak waktu dari momen Big Bang ke periode afterglow light, atau jarak waktu yang dibutuhkan cahaya untuk merambat sampai ke bumi kita? Ini masih kurang jelas bagi saya, tapi ya kita lanjut dulu ya. Inflasinya bagaimana, kuantum fluktuasinya seperti apa. Ini bahkan ya first stars about for 100 million years. Dia satu bintangnya aja bisa usia 400 juta tahun. Ini disebutkan satu ada bintang-bintang galak. Nah, ini juga salah satu miskonsepsi beliau mengenai usia bintang pada gambar ini. Beliau mengatakan bahwa satu bintangnya saja itu bisa usia 400 juta tahun. Mohon maaf ya Ustaz, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, saya harus meluruskan ini. Jadi 400 tahun di situ bukanlah menunjukkan usia bintang secara spesifik, melainkan waktu pertama kali bintang terbentuk di alam semesta, yaitu sekitar 400 juta tahun setelah Big Bang. Agar tidak ada lagi miskonsepsi yang muncul mengenai gambar ini, saya coba jelaskan secara singkat, padat, dan tidak jelas tentunya. Sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu, alam semesta bermula dari sebuah titik kecil yang sangat panas dan padat yang disebut sebagai titik singularitas. Titik ini kemudian meledak atau yang biasanya disebut sebagai Big Bang yang kemudian menandai awal dari segalanya. Setelah Big Bang, alam semesta kita itu mengalami periode yang disebut sebagai inflasi. Selama periode ini, alam semesta itu mengembang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat.